Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini tentunya masuk lagi HP Oppo ya, Oppo A5 2020, Oppo A5 2020 guys ya. Nah ini Oppo A series, the set for A series ya. Nah ini Oppo A5 2020. Nah guys, ini masuk ke counter kami. Ini kendalanya kita akan lihat. LCD touchscreen ya tercopot ya. Ini kabel fleksibelnya ini kan di sini. Itu udah bukan sobek-sobekan lagi ini. Ini udah lepas total guys ya. Nah, ini jatuh ya, habis jatuh kemudian ya dibawa ke sini dengan kondisi seperti ini. Ya, dengan kondisi LCD touchscreen udah pisah dan copot dari frame atau tulang tengah atau bodi pada HP ini. Tuh, teman-teman bisa lihat HP-nya habis jatuh. Ya, kenapa bang? Ya, kenapa ini bisa sampai sobek, sampai tercopot-copot kayak gini? Kan biasanya kalau jatuh ya udah jatuh aja, paling pecah-pecah, gimana-gimana lah. Ya kan, pecah, retak, dan lain sebagainya. Kok bisa ini sampai ini tercopot kayak gitu, sobek dan tercopot? Kenapa bisa? Nah ini kalau kondisinya kayak gini, yang sering saya dapatkan informasi dari pelanggan, dan ya ini saya nggak nanya kemarin kenapa ini bisa copot, tapi selama yang saya ketahui selama buka usaha servis ini, yang dimana ini udah copot kayak gitu kan, itu kebanyakan ininya udah lepas tuh lemnya ya. Jadi lem LCD touchscreen itu udah lepas atau mungkin masih melengket tapi udah lemah, sehingga pas dia jatuh ya, pas jatuh tok kayak gini, LCD dan touchscreen-nya pun nah kepisah kayak gitu, sehingga ya mungkin gimana posisi jatuhnya, mungkin ini ketarik dan lain sebagainya, mungkin nyangkut di apa, intinya pas jatuh ini kepisah dan akhirnya tuh lepas. Atau pas dia jatuh kayak gini, ini bisa kayak gini kan, ini ada apa ya, ada energi tuh, maksudnya pas jatuh kan ini kepisah tuh, ada daya untuk bergeser kayak gini kan. Nah pas dia bergeser, secara kita tahu kabel fleksibel di sini itu nggak terlalu kuat. Pas ini jatuh, nah pas kepisah kayak gitu, nah inilah yang ketarik ya. Pas jatuh, nah langsung putus kayak gitu ya. Nah seperti itu guys, kenapa ini bisa kayak gini sampai copot ya. Biasanya kan kalau misalkan ya dia jatuh terhempas dan lemnya ini masih melengket di sini ya, paling pecah ininya saja dan nggak sampai copot-copot kayak gini ya. Seperti kata saya tadi, kenapa ini bisa copot pas jatuh ini kepisah ya, mungkin ini terlalu kuat ya, pas kepisah bergesernya terlalu kuat sehingga ini nggak bisa menahan dan akhirnya copot. Oke ya, jadi ini pengen kita ganti LCD touchscreen-nya, dan orang yang punya HP ini udah fix dengan harga yang kita tawarkan, dan tentunya harga yang kita tawarkan itu sesuai dengan harga pasaran yang ada di daerah kami guys ya. Oke. Baik bang, berapa sih harganya ini? Ya, di sini saya tidak akan mengasih tahu berapa harga yang kami kasih ke pelanggan, tapi di sini saya akan kasih tahu berapa modalnya. Nah, ini guys ya, ini kita belanja atau kita lihat nih di Shopee, di toko Global SPT Jambi, dan di sini toko langganan saya yang biasa saya beli seperempat HP, yang dimana harganya itu ya kurang lebih saja sama aja dengan toko lain, cuma di sini penjualan ya agak banyak lah di sini penjualannya, dan beberapa kali saya beli di sini bahkan puluhan kali, itu ya aman-aman saja, belum ada komplain saya di sini, padahal sering beli guys ya. Nah, ini harga LCD touchscreen-nya satu set 360 guys ya, belum ongkir. Ongkirnya 40.000 lah, karena juga kita beli LCD touchscreen ini bukan satu doang, karena berbarengan dengan LCD touchscreen HP lain juga. Nah, anggap sajalah, katakan saja sama ongkirnya ke daerah saya. Saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur, yang dimana 1 kilonya itu ya 70 sampai 90 lah via JNT ya, kayak gitu guys. Lumayan ya. Ini dari Jambi ke sini lumayan, dan dari Jakarta pun ke tempat saya lumayan. Anggap sajalah kita genapkan 360 itu kita genapkan jadi 400 ya. Jadi 40.000 lah ongkirnya, karena dengan HP lain kan kita barengan, jadi ya
kita bagi-bagilah ongkirnya kayak gitu kan. Jadi anggap saja 400.000 itu sudah sama ongkirnya. Nah itu baru modalnya guys ya, belum kita ngambil untung. Secara harga modal sama ongkirnya aja udah 400 ya. Nah belum kita ngambil untung. Jadi sekarang ini memang seperempat naik harganya signifikan ya. Ada yang naik 100. Waktu itu ya ini ya sekitar 200 lebih sedikit lah. Ini udah 360 nyaris 400. Memang sekarang ini ya harga seperempat naik signifikan guys ya. Tapi saya doakan di sini semoga harga seperempat ini bisa turun kembali sehingga kita ngasih harga ke pelanggan itu ya pelanggan juga bisa menerima, pelanggan juga nggak merasa terlalu kemahalan, kita pun enak kayak gitu. Nah kalau harga seperempat naik otomatis kita juga harus menaikkan harga jual kita, dan otomatis ya kalau saya saja sebagai teknisi servis HP yang buka usaha counter servis HP untuk sekarang ini ya nggak enak lah ngasih harga terlalu mahal. Cuma mau bagaimana lagi, dari sononya saja udah mahal guys ya, sehingga kita harus menaikkan harga jual kita. Ya mudah-mudahan lah kedepannya nanti harga seperempat bakalan turun lagi normal seperti biasa. Kalau masih 200 lebih ya ini masih enak kita ngasih harganya kepada pelanggan. Nah ini udah 400.000 aja tuh, belum kita ngambil untung, belum jasa kita, belum dengan garansi yang harus kita berikan ke pelanggan. By the way di sini kita memberikan garansi guys ya kepada pelanggan jikalau dalam masa garansi biasanya itu 7 hari atau 1 minggu. Misalkan LCD touchscreen-nya itu ada gangguan sementara tidak terjadi human error atau kesalahan pemakaian, misalkan jatuh dan masuk air, misalkan tidak seperti itu, tidak jatuh, tidak kena air. Jadi misalkan LCD-nya itu blank aja sendiri atau touchscreen di daerah tertentu ada yang tidak sensitif bahkan tidak berfungsi. Nah itu kita ganti dengan unit yang baru guys ya, selama dalam masa garansi. Nah kalau harganya udah kayak gini ya otomatis kita akan menaikkan harga jual kita ya, mau tak mau bagaimana lagi. Nah di situ kan kita ada perhitungan garansi juga, dan juga kalau udah dilem LCD touchscreen-nya ke HP-nya, nah dari tokonya sana udah tidak ada garansi lagi. Garansi dari tokonya sana garansi pengecekan, misalkan kita cek itu tidak bagus atau blank atau touchscreen-nya nggak berfungsi, itu masih bisa ditukar guys. Namun apabila udah dilem dan udah lengket, segel pun udah hilang, itu udah kagak ada garansi dari tokonya. Nah itu garansi kita berikan ke pelanggan itu adalah garansi kita sendiri, garansi counter kita sendiri. Karena di sini kita bukan mau buka usaha sebentar, sebulan 2 bulan kayak gitu. Kalau bisa selama yang bisa kita buka ya udah kita buka selama apapun yang mungkin kita bisa buka kayak gitu kan. Nah jadi di sini kita memberikan garansi kepada pelanggan, tapi otomatis harganya kita naikkan lah kayak gitu kan. Nah itulah di sini semoga seperempat ini bisa turun sehingga nantinya kita juga bisa memberikan harga yang bersahabat kepada pelanggan kita ya. Nah kalau begini kan mau tak mau kita harus beli juga. Oke ini saya pengen orderkan LCD touchscreen-nya ini. Nah orangnya pun udah setuju dengan harga yang saya berikan kepadanya, dan itu sesuai juga dengan harga pasaran yang ada di daerah saya di Berau, Kalimantan Timur. Baiklah di sini prepare ya, kita akan persiapkan untuk order karena orderan untuk HP lain juga banyak, jadi sekaligus saja kita order untuk LCD Oppo A5 2020 ini, Samsung A5 2020. Baiklah semoga video kali ini ya bisalah memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh silahkan komen aja. Jika ada pendapat lain silahkan komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah saya akhiri video ini sampai di sini. Saya mau order dulu ya, semoga harganya bisa cepat turun dan kita bisa memberikan harga yang dimau pelanggan, yang dimana harganya bersahabat, pelanggan pun menerima dengan senang hati, kita pun dengan senang juga memberikan harga kepada pelanggan. Baiklah, sampai di sini dulu saya John Itung. See you the next video, my brother.